Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Abi ada amanat dari titipan lagi. Ya bagus. Masih menitipkan. Ya silakan. Yang biasanya dititipkan ke Iqbal. Iqbalnya lagi kurang sehat, jadi insyaallah akan menyampaikannya. Pertanyaannya ada 5. Yang pertama adalah perihal kunut. Pernah sholat subuh berjamaah di salah satu masjid. Kebetulan imamnya yang tidak bisa kunut, tidak biasa kunut maksudnya. Pada saat mau rakaat akhir, setelah ruku, sang imam ini memberikan waktu sejenak untuk memberikan kesempatan kepada makmum yang biasa kunut untuk membaca kunut secara sendiri-sendiri. Apakah itu diperbolehkan, Abi? Mohon penjelasannya. Ya, jadi perihal kunut ini sudah bukan pembicaraan yang baru ya. Dari mazhab yang patut dalam menanggapi perihal kunut itu masing-masing pendapatnya dan semuanya benar. Jadi yang doyan kunut itu juga ada dalilnya. Yang gak tapi doyan kunut juga ada dalilnya. Yang gak bagus, yang kagak dua-duanya. Ya berarti gak sholat subuh. Iya. Nah, bagaimana tadi di saat imam yang punya kebijakan lantas memberikan kesempatan makmum buat berkunut, sah sholatnya, sah, bagus malah itu. Tapi kita lihat nih suatu kejadian yang dialami oleh salah satu tokoh ulama salafi. Ya, siapa beliau? Yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah semasa hidupnya, ini keterangan ini bisa didapatkan di dalam salah satu kitab buah karya ulama kenamaan dari Indonesia, Hadratul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dalam kitabnya At-Tibyan fin Nahyi, ya, At-Tibyan fin Nahyi anil maqatil ahram wal aqarib wal ikhwan. Nah, di mana di situ diceritakan seorang ulama salafi yang bernama Imam Syafi'i. Siapa sih Imam Syafi'i? Biar makin cinta ya. Imam Syafi'i itu nama aslinya Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'id bin Ubaid bin Abu Yazid bin Hashim bin Mutalibi bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nadar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin Nahur bin Tairah bin Muqawwim, ya, bin Nabi bin Ismail bin Ibrahim alaihissalatu wassalam. Itu Imam Syafi'i. Beda kayak kita. Coba kalau kita dah, siapa nama abang lu toh? Tahu. Siapa nama engkau lu toh? Tahu. Siapa nama Uyut lu toh? Tahu. Siapa nama bapak Uyut lu toh? Tahu. Jadi Imam Syafi'i kalau dilihat dari nasab masih bukan orang layaknya Rasulullah. Coba aja. Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Segitu dulu tuh. Jadi Abdul Manaf punya anak Hashim, punya anak Abdul Muthalib, punya anak Abdullah, punya anak Muhammad Rasulullah. Jadi Abdul Manaf punya anak Hashim, Abdul Manaf punya anak Muthalibi. Abdul Manaf punya anak Hashim, punya anak Muthalibi. Jadi antara Hashim dengan Muthalibi saudara kandung. Yang dari Hashim turunan ketiga Rasulullah, yang dari Muthalibi siapa? Punya anak lagi Hashim, punya anak lagi namanya Abu Yazid, punya anak lagi namanya Ubaid, punya anak lagi namanya Syaib, punya anak lagi namanya Syafi',
punya anak lagi namanya Utsman, punya anak lagi namanya Abbas, punya anak lagi namanya Idris, yang ke-10 punya anak namanya Muhammad yang dikenal dengan Al-Imam Asy-Syafi'i. Ayo ulangin dah 200.000. Ya ini maksudnya biar kita makin cinta sama ulama-ulama salafi. Siapa sih ulama salafi? Di antara Imam Syafi'i. Nah lihat akhlak beliau nih, Insya Allah akhlak orang alim ya. Beliau berziarah karena beliau jatuhnya Imam Hanafi wafat, beliau baru lahir. Kalau Imam Hanafi lahir tahun 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah. Kalau Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Jadi umur beliau nggak panjang, 54 tahun. Tapi karena barokah umur itu gimana sih nih? Jadi walaupun kita minta di dalam doa, Allahumma tawwil a'marana wasaqi ajsadana, ya Allah panjangkanlah umur kami. Lah gak mentaknya jadi 60, jadi dari usia kita 200 tahun ya. Lah ketuaan juga sendirian tergapain. Iya, jadi yang dimaksud minta doa panjang umur, begini perumpamannya, itu beras mah ukuran tetap sekarung. Ukuran beras tetap sekarung, nggak nambah jadi 2 karung, nggak nambah 3. Tapi itu beras karena kita minta pada Allah, ya Allah panjangkan umur kami, barokahkan usia kami. Itu beras walaupun sekarung, tapi isinya bukan beras raskin. Apa beras raskin? Ya elah, jangankan orang pulau beras raskin, lah ayam mau matok mili. Ayam mau matok mili. Tuh beras raskin tuh. Apa beras raskin tuh? Tanya Pak Parman tuh, bagian kelurahan tuh. Iya. Nah, tapi itu beras walaupun sendiri apa sekarang, tuh beras Pandan Wangi. Berasnya beras Cianjur ini. Ya Allah, emang masaknya pas ukuran airnya. Lagi lapar, disediain beras Pandan Wangi. Tuh mertua di kamar gak kelihatan. Nah, maksudnya begitu tuh. Umur panjang gimana? Usianya segitu tetap. Tapi yang dihasilkan 1 ke keluarga, 2 sama tetangga, 3 sama jamaah. Selalu di saat berkumpul, yang kumpul berdiam udah enak aja udah. Terjadi kita hidup punya begitu tuh sifat. Tadi berasnya beras Pandan Wangi. Di saat kita nggak ada, kehilangan kita. Ya Allah, hari ini hampar banget ya. Kenapa? Nggak ada si Fulan. Ini kayak makan sayur nggak pakai garam. Kenapa? Nggak enak, nggak ada dia, nggak resep. Tuh, jadikan kehadiran kita tuh sama keluarga, sama tetangga, sama orang lain begitu tuh. Jadi bisa kita nggak ada, betul-betul yang lain merasa kehilangan. Jangan sebaliknya. Ya, dia datang lah. Ya, ini bersebar dia datang. Wah, apa sih? Berantakan tuh dia udah. Jangan gitu, jangan tuh. Jadi jangan sampai wujud 2 keadaannya, adanya kayak nggak adanya. Oke, kita lanjutkan. Ini maksudnya nyeritain nasab dikit sebelum masuk kepada kunut, gitu kan? Hadirin rahimakumullah. Ternyata Imam Syafi'i di saat berziarah ke makam Imam Hanafi, di dalam kitab yang tadi ditulis oleh Halutus Syekh Yahya Syemashari itu disebutkan sampai 7 hari itu berziarah. Setiap hari beliau hadiahkan khotaman Quran. Nah, kemudian sahabat sholat subuh beliau nggak pakai kunut. Mohon maaf, Imam Syafi'i termasuk salah satu tokoh ulama sufi yang doyan kunut. Tapi di saat sholat subuh, di saat berziarah di makam Imam Hanafi, yang di situ ada masjid agung tempat makam Imam Hanafi, beliau nggak baca kunut. Halo, kedengeran nih? Jadi tolong jangan sebab kunut jadi pada berantem nih. Lihat tuh fleksibelnya Imam Syafi'i. Ada yang nanya muridnya, guru, kok nggak pakai kunut sih? Kan doyan banget kunut. Kita pinjam jawabannya nih. Apa jawabannya? Li'annal imama Aba Hanifah la yakulu binat bil kunut fi sholatis subhi. Karena
Imam Abu Hanifah tidak pernah mengatakan itu kunut hal yang sunnah dalam sholat subuh. Fataraktuhu ta'adduban ma'ahu, maka karena aku sedang di makom beliau, aku meninggalkan kunut demi menghormati akhlak kepada beliau. Allah Akbar. Orangnya udah meninggal tapi masih dihormatin oleh Imam Syafi'i. Nah, oleh karenanya siogianya begitu kita lagi jadi imam dan makmum, contoh imam mengucapkan ya adaan imaman, begitu kan? Makmum mengucap apa tuh? Adaan. Jadi tolong masuk kepada 10 hal yang kemarin yang diterima sholatnya, diantaranya orang yang dimana makmum gak ridho sama imam. Jadi begitu mengucap adaan imaman, aku menjadi imam, mau mengucap adaan makmuman. Jadi sebagai makmum tolong udah pasrahkan full kepada imam. Walaupun ini semestinya secara pikir gimana? Jadi ikutin. Kita berada lagi di Mekah, Madinah. Emang rata-rata bermadzhab Hambali. Di sana nggak pakai zikiran, di sana pakai kunut. Ya udah ikutin sebagai makmum yang sopan dan tahu diri. Iya, jadi nggak merusak tatanan yang ada. Kan nggak lucu pendatang ngatur yang udah ada. Sebagai makmum yang baik, Imam Syafi'i termasuk orang yang memproklamirkan doyan kunut. Lagi ziarah ke Imam Hanafi karena dia tahu di mana gurunya emang termasuk yang mengatakan kunut bukan termasuk sunnah dalam sholat subuh. 7 hari yang pakai kunut. Ditanya kenapa jawabannya tadi? Li'annal imama Abu Hanifah la yaqulu binat bil kunut fi sholat fataraktuhu ta'adduban ma'ah. Beliau semasa hidupnya termasuk yang tidak mengatakan kunut sunnah dalam subuh, makanya saya tinggalkan kunut demi menghormati kepadanya. Cakep gak tuh ahlak Imam Syafi'i? Nah berarti kalau tadi gitu sah. Kenapa? Karena imam memberikan peluang waktu buat makmum baca kunut. Tambah lagi ya, biar kita makin apa-apa gak berantem nih. Ya maksudnya biar contoh lagi, kalau itu kejauhan kita buka lagi masalah kunut juga. Buya Hamka dan Pak Idam Khalid. Ini mah ulama di negara kita. Buya Hamka siapa sih yang nggak tahu? Ya, pada masanya tinggal buka lagi tuh catatan sejarah siapa Buya Hamka. Siapa sih yang kenal Pak Idam Khalid? Ya, jadi antara tokoh Muhammadiyah dan tokoh NU. Tokoh Muhammadiyah Buya Hamka. Tokoh NU Pak Idam Khalid. Kira-kira kalau tokoh NU ya ulama NU tahlilan apa enggak? Kunutan ya? Kunut lah. Iya, oh sama ya. Kita juga pakai kunut kok, tahlilan kok. Oke, begitu berjamaah sholat subuh bersama Buya Hamka. Ini di saat perjalanan untuk berangkat haji. Makanya dulu orang berangkat haji namanya pergi belayar. Sama nggak di sini? Ya pergi belayar. Kenapa? Karena memang waktunya nggak sebentar. Hampir 7 bulan. Ini masalah kunut begini ya. Nah, Acun yang nanya ntar sampai tuh kepada yang nitipin pertanyaannya. Begitu jadi imam, Buya Hamka. Ya iya dong senior. Jadi imam. Idam Khalid jadi makmum. Di hati Pak Idam Khalid sudah berkata, ya Rinda subuh ini saya sholat subuh nggak pakai kunut. Kenapa? Karena imamnya orang yang nggak lihat kunut. Di hati tuh. Lalu begitu sholat subuh rakaat pertama masuk rakaat kedua, lah kaget Buya Hamka angkat tangan doa kunut. Begitu selesai subuhan, ya selesai. Emang lagi pada gak puasa, ada kopinya, nggak ngopi loh. Kalau ada, gitu kan? Iya, singkat kata kopi-kopi. Tanya, kok Buya hari ini pakai kunut? Kan biasanya pakai kunut. Apa jawabannya? Oh, saya tuh harus bijak. Karena saya tahu yang di belakang saya ada makmum yang doyan kunut. Angkur kayak jadi itu, berantem kayak jadi itu. Enggak. Beberapa hari berikutnya diledekin tuh sambil bercanda. Jangan yang tua mulu jadi imam. Ayo yang lebih muda jadi imam. Majulah Pak Idam Khalid jadi imam sholat subuh. Di hati Buya Hamka pasti sudah berkata, ya Rinda subuh ini saya subuh pakai kunut. Kenapa? Karena imamnya emang orang yang doyan kunut.
Rakaat pertama lancar, masuk rakaat kedua, pas begitu kelar i'tidal, nggak payah kunut lagi, langsung rukuk sujud. Imam langsung sujud, padahal tokoh itu tuh. Begitu kelar nanya lagi, lah kok kamu tadi nggak payah kunut? Oh, saya harus lebih bijak lagi dong. Kenapa? Karena di belakang saya kan ada makmum orang yang nggak doyan kunut. Kalau begini jadi berantem apa kan? Ini yang dicari sama agama, biar harus begitu. Kan gak lucu sebab kunut jadi gak tegur-teguran. Mudah-mudahan di kampung kita gak nemuin yang begini ya. Jangan lah, gitu. Iya, hadirin hadirin rahimakumullah, itu yang pertama aja. Jelas ya?